dengan saya Keken Aurus Permana, pendamping sosial PKH Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara-cara pencegahan stunting sesuai dengan modul ke-8 pada sesi ke-13, yaitu pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mari kita simak videonya berikut ini. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu, termasuk Bapak, telah hadir di pertemuan kali ini tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga serta lingkungan sekitar dalam penanganan stunting. Nah, untuk langkah pertama ini, kemarin kita sudah kita bahas masalah jamban sehat. Ada yang tahu jamban sehat itu yang bagaimana? Ada tahu tak? Yang ada septic tanknya. Yang ada septic tanknya, yang ada tempat penampungan airnya. Ya. Oke, jamban sehat itu adalah salah satu cara untuk penanganan stunting juga, memiliki dan menggunakan jamban sehat. Ya, sekarang kita masuk pada pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Sekarang kita masuk ke dalam potensi. Ini ada kata-kata potensi. Nah, di kata-kata potensi ini ada beberapa buah. Yaitu potensi itu, ada yang tahu potensi itu apa? Kualitas. Kualitas salah satunya. Oke, mantap. Nah, potensi itu adalah kemampuan seseorang yang baik itu yang telah terlihat maupun belum terlihat. Jadi setiap manusia punya potensi yang berbeda-beda. Itulah dia yang dikatakan potensi. Kemudian dalam penanganan stunting ini ada beberapa potensi yang bisa kita gunakan untuk pencegahan dan penanganannya. Yang pertama itu ada potensi diri. Yang kedua ada potensi keluarga. Yang ketiga ada potensi lingkungan. Itu dalam potensi diri. Dari potensi diri itu adalah kemampuan yang kita miliki. Jadi ada yang enggak yang tahu apa saja potensi diri kita yang bisa kita gunakan untuk untuk menangani masalah stunting? Ada yang tahu? Kegiatan apa? Mantap. Satu, kita memberikan makanan bergizi. Kedua, hidup sehat ya. Kemudian ada pemberian ASI ya. ASI. Oke. Kemudian untuk keluarga. Keluarga. Jadi potensi apa? Potensi dari keluarga ini apa? Ada yang tahu? Jadi sekolah. Ya, salah satunya sekolah. Kemudian itu suami membantu istri. Peranannya suami itu membantu istrinya. Dalam hal apa? Dalam hal menolong istri menyiapkan makanan yang bergizi, dalam hal bermain dengan anak. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam lingkungan. Nah, lingkungan ini ada 3 buah. Potensinya adalah sumber daya alam, kemudian ada lingkungan sosial, yang ketiga adalah SDM-nya. SDM tahu? Oke, sumber daya manusia. Sekarang kita bagi 3 kelompok untuk membahas 1, 2, 3 ini. Kita bagi kelompok, kita berdiskusi selama kurang 10 menit. Kita masuk kepada, setelah kita hasil diskusi kita tadi, kita masuk pada sumber daya alam. Apa yang bisa kita manfaatkan dari alam untuk pencegahan stunting? Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita punya lahan pekarangan, kita bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, bahan-bahan pokok makanan yang bergizi. Jadi tidak harus selalu membeli ke warung. Itu adalah untuk pemanfaatan lahan. Berarti lahan. Kalau tidak ada lahan bagaimana? Polybag. Pot bunga, tanam ladus tu. Iya, Dek? Nah, iyo. Kemudian cara lain. Kalau masih ada kolam mau tobek. Kalau ada tobek kita isikan. Jadi
Nah, kemudian lingkungan sosial. Untuk lingkungan sosial. Untuk lingkungan sosial itu cara penanganannya seperti kok mengikuti pertemuan kelompok PKH. Kemudian menjadi kader posyandu itu salah satu potensi yang bisa gunakan untuk melakukan pencegahan stunting. Kemudian ada membeli bahan-bahan pokok di warung atau di agen giling. Nah, sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan untuk potensinya untuk penanganan stunting adalah yang pertama dari SDM ini adalah suami istri. Yang kedua itu ada kader. Kadernya kader posyandu, kader KB, kader yang lain-lain. Yang ketiga nanti ada RT RW, kalau dewan ada RT RW dengan awak ada jorong ya nak. Kapak jorong, kakader jorong. Jadi terus ke pendamping PK ada bidan, kemudian ada dokter. Jadi itulah SDM yang bisa kita gali, kita hubungi jika kita mendapatkan gangguan stunting. Sampai di sini ada pertanyaan? Bulan yang bisa kita ambil ada tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Ini dua, keluarga dan diri. Kemudian ada beberapa buah. Ini ada potensinya. Ada jawaban nanti jawaban ibu-ibu. Seharusnya kan jawabannya ya semua. Jadi awak tanya selama ibu hamil dulu memeriksakan kehamilannya. Baik, kama. Lahir lah. Benar itu. Nah, berarti jawabannya memang ya. Apakah Wan Nai magi dukungan selama kehamilan? Nah, dulu, dek bapak ada. Pak, le pak. Le mendukung pak. Kegiatan. Kalau mendukung tadi itu gak riskan kan, apalagi hamil muda nak. Nah, kemudian apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak? Terlibat. Hebat pak ya pak. Kemudian apakah anak telah mendapatkan ASI eksklusif pada umur 0 sampai 6 bulan? Yang enggak sih ya? Awal lagi Pak. Ini enggak? Anak 1-2 enggak Pak. Anak 1-2, apa masalah nih? Ayo susunan dong Pak. Oh, ada susunan. Nah, berarti yang selebih itu kan ada nih. Nah, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Alhamdulillah, lain. Nah, mantap. Jadi apakah anak termasuk yang bersih? Insya Allah. Insya Allah bersih. Kemudian, apakah sudah memantau tinggi dan berat badan anak? Posyandu. Iya posyandu. Itu makanya ada tadi kegiatan posyandu. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Iya. Pak? Kan ada bagi HP itu enggak? Anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Oke, di kelompok ini alhamdulillah sudah menggali sudah memanfaatkan potensinya dengan baik. Semoga potensi-potensi yang belum kelihatan bisa kita gali dan kita manfaatkan untuk pencegahan stunting, baik itu di keluarga kita maupun di lingkungan sekitar. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan. Insyaallah di bulan besok, di pertemuan besok selanjutnya kita akan mencoba materi-materi yang lain. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video yang bisa kita tampilkan pada kali ini. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.